Hari ini aku mau buat roti sehat blueberry cheese sop sourdough. Penasaran? Yuk kita bersama-sama. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur aku ya. Nah, hari ini aku masih seputaran roti-roti sop sourdough. Kapan hari aku buat yang smoke whip. Nah, hari ini aku buat yang manis, yaitu blueberry cream cheese sop sourdough. Apa aja bahan cara membuatnya? Yuk langsung kita buat yuk. Nah, sebelum kita buat roti yang sop sourdough atau roti-roti sourdough, itu kita buat dulu cairan peaknya yang dari kulkas. Kita aktifkan dulu 6-8 jam, udah naik 3 kali lipat, baru kita buat SSL-nya ya. Jadi aku buatnya SSL-nya itu pagi, ini buatnya malam ya. Jadi pagi ini udah ngembang tuh ya. Seperti ini. Kita lihat kalau dia udah berongga, berarti dia rotinya aktif ya. Nih. Nah, kita lihat dulu ya. Kita buka. Kalau sudah seperti Spiderman, kita siap dibuat roti tuh ya teman-teman, bersarang dan berongga tuh seperti sarang laba-laba. Nah, ini siap buat roti. Nah teman-teman, biasa aku pakai mixer jadul ya, tapi nggak masalah teman-teman, ini mixer jadul udah lama banget ya. Nah, ini aku masukin terigu pro tinggi ya. Ini gula pasir. Nah, kita masukin raginya, ragi alami ya. Ini memang adonannya begini teman-teman, agak kaku. Nah, kita masukin telur, susu. Ini susunya dingin ya, dari kulkas loh, dari freezer malah. Nah, ini kita mixer sampai rata dulu ya. Nah, udah rata ya, kita masukin garam. Kita mixer sampai kalis ya, sampai kalis elastis. Kita lihat udah, oke, udah kalis. Nah teman-teman, lembut banget ya. Nah, kalau kita tarik enggak ya, udah nggak putus tuh, udah. Ini namanya membentuk window pane ya, udah siap. Nah, ini mau aku pindahin ya teman-teman. Dia emang agak lengket ya tuh, lengket tapi lentur. Ini dulu. Nah, ini mejanya udah aku oles minyak ya sedikit. Nah teman-teman, lihat adonannya lentur banget ya. Ini kita set and foil dulu, kita tarik lipat beberapa kali ya sampai dia halus. Tuh teman-teman ya, tuh keluar gelembungnya ya. Nah, kita padatkan seperti ini. Tuh, halus ya, tuh lihat tuh gelembung-gelembungnya udah pada keluar tuh, melepuh ya. Nah, ini kita pindahin ke wadah, kita istirahatkan dulu ya. Nah teman-teman, ini kita tutup, boleh pakai sedet ya, kalau ada wrapping ya boleh pakai wrapping. Kebetulan aku punya ya, aku pakai ya. Nah, kita istirahatkan selama 1 jam. Nah, ini udah 1 jam ya teman-teman. Di sini udahnya lagi mendung, bisa lebih. Kalau misalnya lagi hujan deras boleh lebih ya. Nah, ini kita keluarin dulu. Balik. Nah, ini kita potong timbangnya. Nah, di sini selera teman-teman, mau timbangnya mau 75, mau 100 atau mau 120, itu selera aja ya. Nah, sini mau aku bagi-bagi dulu.
sekitar 75 lebih nggak apa-apa ya. Nah teman-teman, ini aku kan pakai paper cup, ini cuma ada 6, jadi ini yang 6 ini aku timbang 75 ya. Untuk ukuran ini 9 cm. Nah untuk yang tanpa streusel, tanpa remahan itu, taburan, ini aku polos saja ya. Ini dapat 7, sisanya 62. Jadi ini mau aku bagi-bagi yang ke-7 aja ya. Bagi-bagi gini aja. Kira-kira aja. Nah sekarang ini masing-masing kita rounding dulu ya. Kita rounding seperti ini. Nah, kita bulutin. Kita cubit-cubit. Nah teman-teman tuh lihat, udah ada gelembung-gelembungnya ya tuh. Nah ini kita racing dulu 20 menit biar dia relax ya. Kita tutup. Nah udah kita lihat udah 20 menit ya teman-teman. Nih ngembangnya bukannya ngembang yang seperti ragi instan ya. Nah ini aja udah lumayan tuh ya. Tuh ada ngembangnya. Nah ini sama ya, kita rounding lagi tapi kita padatkan ya. Kita ambil ini. Ini kita kempeskan dulu tuh gelembungnya. Nah teman-teman kalau lengket kita taburin tepung aja ya. Nah kalau lengket kita taburin tepung sedikit sambil kita kempeskan. Nah ini kita sama di rounding tapi kita padatkan ya. Tuh kita padatkan supaya dia gelembung-gelembungnya yang terperangkap di dalam tuh dia tuh menghilang ya. Jadi kita padatkan tuh. Oke seperti ini ya. Kita letakkan di paper cup. Nah ini caranya sama ya, kita rounding dulu, kita padatkan ya. Tuh gelembung-gelembung yang tuh ya, kita kempeskan gini. Lalu kita padatkan seperti ini. Tuh ya. Nah ini tanpa paper cup ya teman-teman, jadi kita langsung letakkan di loyang ya. Jangan lupa itu loyang. Tuh udah keluar gelembung-gelembung. Nah teman-teman ini kan ada gelembung-gelembungnya tuh ya. Nah ini kita harus kempeskan dulu ya. Kita kempeskan dulu. Kita padatkan tuh bunyi petus tuh banyak banget. Kita padatkan, kita tekan gini. Tuh. Nanti pada sendiri tuh ya, tuh gelembungnya. Nah ini kita proofing 1-3 jam, tapi 2 jam pertama nanti kita isi filling ya. Nah ini udah 2 jam kurang ya, nggak apa-apa. Kita mau isi filling ya, nanti sisanya kita lanjutkan lagi sampai 3 jam ya. Nah, kita buka dulu. Nah teman-teman ini yang mau aku kasih streusel ya, atau taburan remah-remah. Nah ini taburannya teman-teman, nanti aku tulis di deskripsi. Ini gampang banget, cuma diaduk aja semua bahan pakai sendok garpu ya, atau pakai apa spatula kecil. Pokoknya sampai seperti membentuk seperti gini, seperti pasir ya. Ini namanya streusel atau remah-remahan gini ya. Nah ini kita mau buat lubang di tengah untuk kita nanti isi ya. Ini aku pakai cetak seperti ini, sendok takar 30 ml ya, 1/8 cup. Ini kita celup dulu ke tepung supaya nggak lengket ya. Nah kita celup, kita tekan begini aja di tengah-tengah ya. Ini selera teman-teman, mau yang ukurannya gede atau yang gimana ya. Nah seperti ini ya, kita tekan dia nanti untuk isian. Tuh. Kalau bisa boleh juga pakai tangan gini-gini. Nah teman-teman, atau pakai rolling pin ya seperti ini, tekan.
Ini tergantung teman-teman mau lebarnya siapa. Kalau misalnya mau agak besar ya tinggal ditekan-tekan gini aja ya. Nah ini kuning telur ya, bisa juga kuning telur campur susu, tapi aku ini kuning telur aja untuk ngoles di pinggiran sini ya. Nih. Nah teman-teman, ini fillingnya cream cheese ya. Nanti ada di resepnya. Ini cuma gampang banget, cream cheese di mixer lalu diaduk semua sampai bahan-bahannya ya. Nah, ini kalau kurang tekan sebegini. Kita isi. Kita taburin strasel ya teman-teman, pakai tangan ya susah kalau pakai sendok. Nah pinggir-pinggirnya gini. Nah karena ini blueberry cream cheese, jadi kita kasih blueberry ya, blueberry yang fresh ya teman-teman. Tuh ya, kita taruh di sini tengah. Ini isinya bebas, mau dikasih 3, mau dikasih 5, atau mau dikasih 7, dah selera aja. Ini aku kasih 5 aja ya. Nah yang ini nggak pakai stressel ya, stressel tuh remah-remahan. Ini lubangnya agak besar ya, ini pakai gelas atau teman-teman punya gelas kaca boleh ya. Ini kita tekan ini, kalau kurang kita tekan lagi ya. Nah ini bisa juga kita tusuk-tusuk pakai garpu ya, supaya dia nanti nggak menggelembung, kan nanti masih kita proofing lagi dari sisanya yang 3 jam. Ini sama, kita isi cream cheese. Nah pinggirannya juga kita oles dulu sama kuning telur ya. Atau teman-teman mau dioles susu cair juga boleh, atau telur sama susu cair boleh. Nah teman-teman, ini masih kita proofing lagi, kan sisanya dari 3 jam tadi ya. Nah pokoknya kita lihat aja, nggak sampai 3 jam. Kalau ini kebetulan cuacanya cerah, jadi kalau udah masuk udara seperti gelembung itu, kita langsung oven ya. Nah teman-teman, ini udah nggak sampai 3 jam ya, pokoknya nggak sampai 3 jam di sini karena cuacanya lagi panas banget. Jadi kurang dari 3 jam kita udah mengembang nih, udah terisi udara ke oven. Nah aku udah panasin oven di suhu 200, api atas bawah ya. Nah ini kita oven selama 15 sampai 20 ya. Alhamdulillah teman-teman, ini di oven aku 20 menit ya, bisa 15 menit, bisa 20 menit. Nah ini remah-remahnya udah kering ya, tuh ya, udah agak kekuningan. Kita diamkan dulu ya, baru kita pindahin ke cooling rack. Nah, aku mau menyelesaikan yang lain dulu ya. Alhamdulillah selesai, gemoy-gemoy. Nah ini panas-panas, kita oles ya, butter cair, nggak usah dicairkan juga nggak masalah ya, butter biasa. Nah teman-teman, ini roti sourdough tapi gemoy-gemoy, jadi nggak kalah sama roti-roti yang ada di bakery. Alhamdulillah teman-teman, udah selesai akhirnya perjalanan 2 hari buat roti sop sourdough. Asal sabar, tapi hasilnya hilang semua yang kita capek-capek yang kita buat itu hilang semua karena senang ya. Nah teman-teman, sekarang kita cobain yuk. Nih, cobain yang ini. Coba kita lihat ya. Tuh dia nggak lengket ya.
Padahal tadi kan nggak dioles, cuma pakai paper cup seperti ini tuh. Ya matang ya. Nah kita lihat, lembut sekali. Nah dia ciri-cirinya roti sourdough itu teman-teman, dia tuh berongga, terus chewy ya tuh lembut banget ya, jadi nggak kalah sama roti bakery ya. Nah ini mau aku potong lagi tuh, dia chewy ya, tengahnya tuh jadi ciri-cirinya tuh berongga tuh bolong-bolong, terus chewy tuh, chewy ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, chewy, terus atasnya crunchy gitu, pastinya enak banget. Karena kita nyoba yang ini ya, tuh teman-teman lihat, setelapakku mekar banget ya. Kita buka, tuh chewy, lembut, atasnya itu memang keras ya, namanya itu ciri roti sourdough, memang atasnya keras tuh ya, tuh dia berongga-rongga kan, chewy banget nih, lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah teman-teman, sebetulnya yang usia kayak aku nih udah nggak boleh makan roti yang pakai ragi instan gitu ya. Nah tapi ini kan pakai ragi alami, jadi masih boleh lah ya. Tapi bukan berarti mentang-mentang boleh makan semuanya, jangan ya. Jadi cukup 1 atau 2 aja untuk sarapan ya. Nah teman-teman, bagi yang punya starter dicoba ya, enak banget teman-teman. Kalau beli ini lumayan mehong, apalagi sop sourdough bikinnya susah. Mungkin nggak semua orang mau ya buat seperti itu, karena fermentasinya itu kan 1-7 hari kan. Nah teman-teman, sampai sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.